Perkenalkan Kak, nama aku Suci Amalia Ramadhani. Sekarang sedang menjalani semester 5 dari kampus STI Bina Karya, Kak, Tebing Tinggi. Oh, jadi kalau aku sebagai UI UX ya Kak di timku, terus produk yang kami buat itu aplikasi yang nantinya bakal ada event-event yang bisa diikutin sama pemuda desa Lewi Malangnya. Terus nanti di situ juga ada gamifikasinya. Jadi mereka yang ikut event yang ada di desa itu bakalan dapat badge gitu Kak. Terus nanti ada rankingnya juga gitu Kak. Seperti itu Kak. Nanti ada eventnya itu event yang untuk desa gitu Kak. Awalnya sih Kak, kalau untuk tim itu awalnya dari tim maksinya itu disuruh milih sendiri. Nah, tapi karena banyak yang mau dipilihin, karena banyak yang nggak dapat kelompok, jadi akhirnya timnya dipilihin Kak. Karena sebelumnya waktu milih sendiri aku udah dapet tim. Cuman karena banyak yang polling di grup, terus dipilihin, ya udah deh. Jadi grup yang udah dibuat itu bubar, jadi dapat yang dipilihin ini, yang satunya itu udah di Jakarta, satunya itu dari Jogja. Nah, terus waktu pertama kali ikut Impact National Hackathon itu kami buatnya masih web gitu Kak, web yang nanti bakal ada event juga, ada tentang paket wisatanya, ada blognya, ada tentang kayak mitra taninya gitu, masih masih luas gitu Kak cakupannya. Nah, terus karena udah masuk semifinal, kami kerucutin dia jadi tentang mitra taninya itu, tentang event, sama tentang volunteering gitu Kak. Nah, terus karena udah masuk di babak final tuh, jadi kami kerucutin lagi khusus untuk eventnya aja Kak. Terus jadinya dibuatnya lebih ke arah aplikasinya gitu Kak. Jadi web, karena biar lebih personal gitu Kak. Oh, itu karena ini Kak, kan partisipasi masyarakat desanya kan sedikit ya Kak di sana. Bahkan waktu di sana pun kami juga jarang gitu melihat anak mudanya di sana ikut berpartisipasi. Nah, jadi kan makanya kami fokusnya di sumber daya manusianya. Gimana caranya biar pemuda desanya itu aktif juga dalam ngikutin kegiatan-kegiatan desanya biar bisa membangun desanya juga gitu Kak. Jadi kami fokusin di sumber daya manusianya biar sumber daya manusianya itu aktif, anak-anak mudanya itu aktif, makanya kami buat aplikasi yang bakalan ada event gitu di sana. Jadi nanti pemuda-pemuda desanya bakalan ikutin event itu biar biar lebih berkembang gitu Kak desanya. Dari awalnya itu Kak, kami cari dulu di internet gitu kan Kak. Kami cari dulu apa aja sih yang udah ada dari Desa Lewi Malang ini yang ada di internet. Ternyata infonya itu nggak sebanyak itu gitu kan Kak. Terus kami cari juga dari Instagram, ternyata ada juga nih Instagramnya. Tapi sebelum itu kami udah buat dulu webnya gitu kan Kak. Kami udah buat webnya. Nah, terus kami baru nemu, nah ternyata mereka udah ada nih paket wisata gitu-gitu, blog gitu mereka juga udah ada. Nah, itu waktu pertama kali ikut Impact National Hackathon. Nah, terus karena udah masuk di babak semifinal, karena paket wisatanya tadi udah ada, teruslah kami kerucutin lagi jadinya Kak. Karena kan
kalau misalnya paket wisata itu udah ada, jadi kami nggak perlu buat lagi gitu Kak. Nah jadi karena kan masalahnya jadinya kami kerucutin jadi meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di sana. Nah makanya kami fokus di tiga tiga topik gitu Kak. Yang pertama itu nanti ada event gitu, terus ada kegiatan volunteering, terus sama ada mitra taninya. Jadi kan Desa Lui Malang ini kan kayak akan sumber daya alamnya ya kan Kak. Nah, cuman gimana caranya ngelolanya, makanya kami ada programnya mitra tani gitu di sana Kak. Nah, terus karena udah lolos nih bagian yang semifinal, jadi bagian ketuanya ini ngide gimana kalau kita kerucutin lagi, kita lebih fokus nih di eventnya aja gitu. Nah, jadi karena dari situlah kami milihnya fokusnya di event gitu, Kak. Terus gimana kalau kita itu lebih fokus di aplikasi? Karena kan kita kan targetnya itu kan anak-anak muda. Nah, anak-anak muda itu sukanya yang lebih personal gitu, Kak. Dan makanya ada gamifikasinya juga karena biar mereka itu nggak bosan pakai aplikasinya gitu, Kak. Kak, suaranya nggak kedengaran. Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya nggak nyangka ya Kak bisa lolos di babak final gitu. Karena kan yang kami tahu tuh dari kelompok-kelompok lain tuh pasti idenya yang lebih bagus gitu dari kami gitu. Nah ternyata lolos nih. Tapi dari teman-teman satu tim juga mereka bilang udah sesuai gitu sama ekspektasi mereka bakalan lolos nih di babak final gitu Kak. Rasanya sih seneng banget ya Kak bisa lolos gitu, nggak nyangka bisa lolos. Waktu di Lewi Malangnya itu kami melakukan observasi gitu ya kan Kak. Kami ngunjungin UMKM gitu yang ada di sana. Terus kami juga tanya-tanya tuh sama yang punya UMKM gitu, apa sih masalah mereka gitu, apakah solusi yang kami tawarkan ini cocok gitu kan Kak. Terus kami juga nanya sama salah satu pengurus desanya, sempat ngobrol-ngobrol juga tentang solusi yang udah kami buat gitu. Terus yang waktu di malamnya itu kami diskusi lagi gitu tentang ide kami, cocok enggak ini idenya gimana gitu. Terus kami sekalian nyiapin eh, deck presentasi untuk di hari kedua. Nah, di hari kedua kami kan ada latihan pitching, Kak. Nah, jadi di situ kami diskusi lagi cukup lama kami diskusinya, Kak, di situ. Nah, terus dari situ kami persiapkan lagi materi untuk presentasi di hari ketiganya. Kami buat proposalnya, kami diskusi bareng, terus kami buat deck presentasinya, terus di hari ketiganya kami presentasi, cuman yang presentasi itu ketuanya aja Kak, karena kami yang dua lagi kami bantuin di bagian segi operatornya gitu Kak, untuk mainkan prototipe yang udah kami buat gitu Kak. Secara keseluruhan sih seneng banget ya Kak bisa diundang gitu, bisa diundang ke Jakarta gitu. Eh, Dapat teman-temannya itu yang suportif gitu Kak, walaupun kami ini lomba gitu kan Kak. Tapi yang lain tuh pada suportif gitu, nggak ada yang lingkungannya itu positif gitu. Terus eh, dapat pengalaman baru. Nah, ternyata Jakarta itu seperti ini ya, banyak gedung-gedungnya gitu Kak. Terus di Desa Lui Malangnya ternyata desanya bagus banget gitu Kak.
secara keseluruhan sih aku seneng banget Kak. Iya Kak. Iya. Itu karena ini Kak, karena udah lolos juga di hackathon gitu kan Kak. Awalnya aku kalau misalnya mau pergi ke luar pulau tuh kan nggak dikasih ya Kak. Cuman karena ini lomba terus juga ada jadi perwakilan juga dari kampus gitu, terus dari pihak kampus juga ngasih support, terus dari orang tua juga karena ini salah satu kegiatan akhirnya dikasih izin lah Kak gitu, boleh pergi walaupun di luar pulau gitu Kak. Awalnya Kak, kalau perasaannya dari rumah gitu kan Kak ke Medan dulu. Jadi aku udah berangkat tuh tanggal 1 aku udah berangkat ke Medan, terus dari Medan ke bandara tuh rasanya udah deg-degan gitu Kak, karena kan nggak pernah-pernah ya berangkat sendiri gitu, apalagi ini jauh gitu. Cuma dianterin juga sama orang tua gitu. Pas udah nyampe tuh di Bandara Jakartanya, aku juga ada perasaan sedikit takut gitu kan Kak, karena sendiri. Terus waktu di sana aku sempat ngechat tim dari Maxi, terus disuruh ke Taman Anggreknya gitu Kak. Terus waktu di sana tuh aku nyari kendaraan untuk ke sana, aku agak takut juga karena ternyata banyak banget orang yang nawari jasa-jasa Gojek gitu, jasa Grab gitu. Terus aku juga karena takut, aku nelpon temanku, aku nanya gimana caranya biar bisa ke sana. Terus dari situlah aku berani jalan, aku sampai parkiran, terus aku coba nyari Grab, ternyata bisa gitu kan. Pas sudah sampai sana juga aku cuman nunggu aja dari tim maksinya jemput gitu kan. Aku nggak berani kemana-mana karena aku juga nggak tahu mau kemana, disuruh di ke Taman Anggrek, udah aku di situ aja sampai tim dari maksinya itu jemput Kak, karena agak takut juga di sana karena sendiri. Udah dijemput dari kakak panitianya baru ngerasa lega. Kalau misalnya perbedaannya tuh kalau dari ini sih Kak, dari yang pertama tuh dari segi udara gitu, nyampe di Jakarta tuh udaranya beda banget gitu sama yang ada di Sumatera gitu. Aku ngerasa udaranya itu beda di sana. Nah, terus waktu udah sampai di Lewi Malangnya sih udaranya sih bagus Kak di sana. Terus relax juga di sana, enjoy selama di sana. Terus juga aku sedikit kaget ternyata di Jakarta tuh gedung-gedungnya tuh tinggi-tinggi banget gitu Kak. Sementara di sini tuh gedungnya nggak sampai setinggi itu gitu. Terus kalau di desa Lewi Malangnya ternyata desanya tuh adem gitu. Banyak masih banyak pohonan gitu-gitu Kak. Makanya di sana tuh rasanya enjoy banget.
Oke Kak. Jadi waktu buat aplikasinya itu pertamanya kami kan buat web ya Kak. Terus aku buat ininya dulu, buat wireframe-nya dulu karena sebelum itu kami maunya untuk Desa Lebih Malang itu nanti bakal ada paket wisatanya, bakal ada blognya, bakal ada program semacam Cirataninya gitu. Terus karena semuanya udah pada setuju tentang itu, aku mulai buat wireframe-nya. Terus dari sana bagian bagiannya juga udah mulai ngecek desainnya. Terus waktu kan cuma 3 hari ya Kak yang cuma 3 hari ya proses pembuatannya. Jadi yang di hari ketiganya tuh dibantuin juga sama tim digital marketingnya gitu Kak. Jadi kan udah siap bagian UI desainnya. Cuman untuk desain kata-katanya aku belum taruh di situ. Terus dibantu juga sama tim digital marketing itu bagian copywritingnya di situ Kak. Nah terus waktu masuk semifinal tuh kan ada yang dirobak gitu ya kan. Terus aku tuh buat ada yang di-improve juga dari segi prototype-nya. Terus aku juga bantu nyiapin proposalnya juga di situ Kak. Terus di situ juga dibantuin sama tim digital marketingnya sebagai copywriternya untuk bantu nulis tulisan yang ada di aplikasinya gitu, yang ada di websitenya. Terus waktu di hari 3 itu di babak finalnya tuh sebelum berangkat kami udah buat prototipe gitu Kak, udah desain ulang sebelum berangkat dari sini. Kira-kira nyiapinnya seharian aku nyiapin prototipenya. Terus abis itu kami diskusi lagi sama tim cukup lama Kak. Abis itu waktu di sana kami coba improve sedikit sesuai dengan yang ada di desa itu Kak, sesuai yang ada di desanya. Jadinya kami buatnya aplikasi gitu Kak. Terus kami kecil aja di bagian-bagiannya aja gitu. Perasaannya sih Kak sedikit kesulitan ya karena kan uangnya cepet banget ya. Jadi harus nyiapin prototipenya cuma dikasih waktu 3 hari. Bahkan kan dari kan nggak bisa 3 hari juga harus satu hari itu harus bisa jadi gitu aplikasinya. Nah jadi aku juga merasa sedikit kesulitan, terus makanya aku sampai begadang ya di prototipenya itu. Cuman aku nggak terlalu mikirin hasil yang penting aku cuman buat yang ini aplikasinya jadi aku buat sebagus mungkin walaupun capek juga tapi akhirnya jadi juga gitu Kak. Sedikit kesulitan tapi ya akhirnya jadi juga. Kesannya mungkin yang pertama kesannya itu ikut International Hackathon ini seru banget gitu ya kan Kak. Nah aku juga nggak ikut hackathon juga sebelumnya. Nah terus pesan untuk diri aku sendiri mungkin komunikasi lebih bagus lagi gitu dalam berkomunikasi dengan tim gitu. Nah terus pesan untuk Maxi Academy semoga program Impact National Hackathon ini tetap terus bisa berlanjut dan semoga kedepannya bisa lebih baik lagi.
Terus pesan untuk prototipenya, semoga produk yang kami buat ini bisa sampai diimplementasikan dan bisa benar-benar membantu desa Lewi Malangnya. Itu sih, Kak. Oh, boleh, Kak. Sudah kirim nanti, Kak, di WA. Oh, baik, Kak. Ya, makasih juga, Kak.